Perjalanan berikutnya yaitu dari Desa Tugu, Kecamatan Buayan menuju Desa Rowokele, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan. Dengan kontur tanah perbukitan yang khas di Desa Tugu, jalanan meliuk-liuk di antara rimbunnya pepohonan, memberikan pengalaman perjalanan yang menenangkan sekaligus menantang. Memasuki Desa Rowokele, kontur tanah mulai berubah lebih landai, dengan hamparan sawah hijau dan permukiman penduduk yang asri di kanan kiri jalan. Suasana desa yang tenang terasa menyambut dengan keramahan khas pedesaan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan memberikan konten menarik lainnya. Ikuti perjalanan kami, monggo. Desa Rowokele, Desa Rowokele, teman-teman. Lihat kondisi terakhir Desa Rowokele. Melalui jalan raya Jati Jejar dari Desa Tugu, perjalanan menuju Desa Rowokele menawarkan pengalaman yang penuh pesona, khas suasana pedesaan di Kabupaten Kebumen. Memasuki wilayah Desa Rowokele, pemandangan mulai berubah menjadi hamparan tanah datar di bagian selatan sisi barat desa, yang didominasi oleh lahan pertanian subur. Sawah-sawah yang sedang dipersiapkan menjelang musim tanam padi tampak seperti kanvas alami yang dihiasi aktivitas para petani, memberikan gambaran harmonis tentang keseharian masyarakat desa. Di sepanjang jalan Rowokele yang menjadi jalur utama, terdapat sejumlah fasilitas penting yang mencerminkan kemajuan desa ini, seperti SMPN 1 Rowokele di Jalan Jati Jejar dan Esman 1 Rowokele di Jalan Rowungu Desa. Desa ini memiliki infrastruktur pendidikan yang terbilang lengkap, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas, sehingga kebutuhan pendidikan anak-anak di desa ini dapat terpenuhi dengan baik. Lanjutkan. Oke teman-teman, inilah Balai Desa Rowokele di tahun 2024, akhir tahun menjelang akhir tahun. Oke, nah. Selain itu, kehidupan di Desa Rowokele terasa dinamis dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani. Sementara, sebagian lainnya bekerja sebagai pegawai negeri, wira swasta, tenaga kerja Indonesia, TKI, buruh, maupun pegawai swasta. Dengan luas wilayah yang mencapai sekitar 1 km dari utara ke selatan dan 2 km dari timur ke barat, desa ini memiliki tata wilayah yang teratur. Kondisi jalan yang sudah diaspal dan dibeton semakin menambah kenyamanan bagi siapa saja yang melintasi wilayah ini. Desa Rowokele tidak hanya mencerminkan semangat kerja keras masyarakatnya, tetapi juga perpaduan antara tradisi agraris dan modernitas yang terwujud dalam infrastruktur serta fasilitas yang memadai. Kemudian Desa Pringkutil.
Melanjutkan perjalanan ke arah selatan, kami tiba di Desa Pringtutul yang masih berada di wilayah Kecamatan Rowokele. Desa ini memiliki lokasi strategis karena dilalui jalur tembus Cilacap Yogyakarta melalui jalur alternatif tengah, yaitu Jalan Banyumudal. Seperti halnya Desa Rowokele, kontur tanah di Desa Pringtutul didominasi oleh perbukitan, khususnya di sepanjang jalur utama Jalan Raya Banyumudal, yang memberikan tantangan sekaligus pesona tersendiri bagi para pelintas. Secara geografis, desa ini memiliki luas sekitar 2 km dari timur ke barat dan 1,7 km dari utara ke selatan, menjadikannya salah satu desa dengan tata wilayah yang cukup kompak. Wah, Desa Pringtutul, bro. Nah, Desa Pringtutul. Oke, kita masuk desa berikutnya. Pringtutul Rowokele. Desa Pringtutul, Kecamatan Rowokele. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, mencerminkan identitas agraris yang kuat. Namun, seperti desa-desa lain di sekitarnya, ada pula yang bekerja sebagai ASN, guru, wira swasta, tenaga kerja Indonesia, TKI, buruh, maupun pegawai swasta, menunjukkan keberagaman mata pencaharian yang menambah dinamika kehidupan masyarakatnya. Desa ini juga memiliki keunggulan strategis sebagai titik pertemuan dua jalur alternatif wisata, yaitu Jalan Banyumudal dan Jalan Jati Jajar, yang membuatnya berpotensi menjadi kawasan transit bagi wisatawan maupun pelintas. Dengan keindahan alam khas perbukitan dan keramahan masyarakatnya, Desa Pringtutul menawarkan perpaduan antara daya tarik alam dan potensi pembangunan yang menarik untuk dikunjungi. Perjalanan dari Desa Pringtutul dilanjutkan menuju sisi selatan, membawa kami tiba di Desa Demangsari, yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Desa ini memiliki daya tarik tersendiri karena dilalui oleh Jalan Ijo Jati Jajar, jalur wisata favorit yang menghubungkan berbagai destinasi andalan di Kebumen. Memasuki wilayah ini, kami tiba di sebuah pertigaan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, yaitu Pasar Demangsari, pasar kecamatan yang ramai dengan berbagai kegiatan jual beli masyarakat setempat. Setelah singgah sejenak, perjalanan dilanjutkan ke sisi barat melalui Jalan Raya Nusawungu. Jalan ini menjadi rute penting karena mengarah ke perbatasan dengan Kabupaten Cilacap, tepatnya Kecamatan Nusawungu di bagian selatan barat. Kondisi jalan di Desa Demangsari, terutama di area pusat desa, sudah sangat baik dengan permukaan hot mix dan beton sehingga memberikan kenyamanan selama perjalanan. Dengan lokasi strategis dan infrastruktur yang memadai,
Desa Demangsari tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai penghubung vital antara jalur wisata Kebumen dan wilayah perbatasan Cilacap. Perjalanan kami di wilayah Kabupaten Kebumen mencapai bagian terakhir di Kecamatan Ayah, menuju ke barat hingga tiba di sebuah pertigaan. Dari sana, kami belok kiri memasuki Desa Kedungweru yang terletak sekitar 1,5 km arah utara dari pusat Kecamatan Ayah, atau lebih tepatnya 0,5 km dari Pasar Demangsari ke arah barat, lalu melanjutkan perjalanan ke utara. Desa ini berada di perlintasan strategis jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Sumpiyuh dengan Kecamatan Ayah di bagian barat Kebumen. Desa Kedungweru memiliki sejarah yang unik karena merupakan hasil penggabungan Desa Kedungweru Lor dan Kedungweru Kidul pada tahun 1924. Nama Kedungweru sendiri berasal dari dua kata, yaitu kedung yang berarti bagian dari sungai yang dalam dan kauruh yang berarti ilmu pengetahuan. Nama ini mencerminkan kekayaan alam dan sejarah desa, di mana dahulu Sungai Ijo yang mengalir melalui desa ini memiliki banyak kedung. Selain itu, Kedungweru pernah menjadi tempat belajar dan berguru, menjadikannya simbol perpaduan antara alam dan tradisi intelektual. Dengan jejak sejarah yang kaya dan lokasinya yang strategis, Desa Kedungweru menjadi penutup yang indah untuk perjalanan kami di wilayah Kabupaten Kebumen, sebelum melanjutkan ke daerah lain yang tidak kalah menarik. Perjalanan kami menyusuri deretan desa di wilayah Kabupaten Kebumen, mulai dari Desa Rowokele, Desa Pringtutul, Desa Demangsari, hingga Desa Kedungweru, menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Setiap desa menyimpan keunikan dan daya tarik tersendiri, dari hamparan sawah subur dan perbukitan yang indah, jalur-jalur strategis yang menghubungkan wisata dan wilayah, hingga sejarah dan kearifan lokal yang kaya. Melalui jalur-jalur seperti Banyu Mudal, Ijo, Jati Jajar, hingga Raya Nusa Wungu, kami merasakan keramahan penduduk setempat, serta melihat kehidupan yang harmonis antara tradisi dan modernitas. Dengan sungai yang sama, Desa Kedungweru. Desa Kedungweru menjadi penutup yang sempurna untuk perjalanan ini, dengan kisah historisnya yang mengesankan dan makna filosofis dari namanya. Perjalanan ini bukan hanya membawa kami dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga membuka wawasan tentang kekayaan budaya, alam, dan potensi wilayah Kebumen. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami di channel Jawa Saja. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, agar kami terus semangat menghadirkan cerita perjalanan yang inspiratif dan informatif lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.